Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an nadhaya ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardadihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai halaman 52. Setelah membicarakan sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan sifat yang jaiz bagi para rasul alaihimus salatu wassalam, yang jumlahnya ada berapa? Jumlah sifatnya ada berapa semua? 4 yang wajib, 4 yang mustahil, terus 1 perkara yang jaiz. Jumlahnya 9. Kalau Kiai Said, beliau menambahkan lagi dengan lawannya. Di perkara jaiz bagi Nabi itu 1, yaitu bersifat manusia.
lawannya satu, apa? Mustahil bersifat Tuhan dan malaikat. Jadi jaiz. Apa? Jaiznya satu, lawannya satu. Berarti ada dua tambah 4 wajib, 4 mustahil, jumlahnya 10. Kemudian kita akan diajak oleh musannif hari ini untuk membuktikan apakah benar para nabi itu wajib sidik. Benar apa enggak sih kalau para nabi itu wajib sidik? Benar apa enggak sih yang ngomong itu nabi itu boleh saja bohong? Nah, ini kita mau buktikan nabi itu boleh bohong atau tidak boleh bohong. Mau kita buktikan, karena kalau nggak kita buktikan nanti banyak orang yang menganggap Nabi Muhammad SAW itu ya boleh saja benar, boleh saja salah. Nabi itu kalau ngomong ya boleh benar, boleh salah, namanya aja manusia. Nanti ada yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu bukan utusannya Allah. Kalau ngomong ya nggak wajib benar. Nah, ini kita mau buktikan bahwa Nabi Muhammad SAW yang pertama bahwa dia adalah utusannya Allah dan dia wajib benar di dalam berbicara. Apa buktinya kalau Nabi Muhammad SAW itu dalam setiap perkataannya wajib benar? Nabi itu nggak pernah keceplosan salah, nggak pernah, atau salah milih kata, nggak pernah. Coba, kalau kita kan milih kata saja sering, kadang salah milih kata terus balik lagi. Ini Nabi salah milih kata saja nggak pernah gitu loh. Saya mau ngomong 3, diomongnya 2. Hah? Mau ngomong sebelum, ngomongnya sesudah. Ini nggak pernah terjadi pada para nabi. Hingga semua kalamnya nabi itu pasti benar. Buktinya apa? Kalau nabi itu ngomongnya pasti benar, hingga kita tidak akan pernah melepaskan diri dari setiap beritanya Nabi Muhammad SAW, karena beritanya pasti benar. Kita sudah tahu yang namanya benar kan? Benar adalah ucapan yang sesuai dengan kenyataan. Adapun bukti yang menunjukkan wajib sidiknya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi wajib sidik ini dimiliki oleh semua rasul. Enggak cuma Nabi kita Muhammad SAW, tapi semuanya yang jumlahnya puluhan ribu, sampai ada yang mengatakan jumlahnya ratusan ribu nabi, semuanya wajib sidik, semuanya wajib benar. Buktinya adalah apabila para rasul itu berbohong dalam berbicara atau bersabda, artinya sabdanya itu salah, sabdanya itu tidak sesuai sama kenyataan, maka pasti Allah itu juga berbohong di dalam firman-Nya. Maka pasti Allah berbohong di dalam beritanya. Maka pasti Allah itu mengingkari atau tidak sesuai beritanya tentang apa yang terjadi pada dirinya para nabi yang diutusnya. Artinya Allah itu memutar balik fakta, maksudnya kalau nabi bohong, Allah juga berbohong. Jadi buktinya nabi itu benar apa? Buktinya nabi itu benar
Karena Allah itu wajib benar gitu. Mungkin nggak Allah bohong? Mungkin nggak Allah itu berbohong? Artinya Allah berbicara yang nggak sesuai sama kenyataan. Mungkin. Benar bagi Allah hukumnya apa? Wajib. Jadi sifat apa itu? Sifat sempurna, sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha sempurna dengan segala sifat sempurna. Bohong bagi Allah itu kekurangan, nukus namanya, kehinaan, kecacatan bagi Allah. Kalau Allah kok berbohong, rendah. Kalau Allah kok berbohong, cacat. Kalau Allah kok berbohong, namanya apa? Keadaannya akan jadi sesuatu yang mengurangi atau menghilangkan sifat kesempurnaannya. Jadi wajib Allah itu benar sebagai sifat sempurna. Kalau Allah itu wajib benar, berarti Nabi wajib benar. Loh, kok bisa? Benarnya Allah digandengkan dengan benarnya Nabi. Benarnya Nabi digandengkan dengan benarnya Allah. Kalau Nabi bohong, Allah juga bohong. Sedangkan Allah mustahil bohong. Berarti kalau Allah mustahil bohong, Nabi juga mustahil bohong. Ini digandengkan antara apa yang menjadi sifatnya Nabi, wajibnya benar, digandengkan dengan wajib benarnya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang membenarkan Nabi. Nabi itu menjadi utusan Allah yang wajib bersifat benar. Nabi itu wajib benar, itu bukan karena kita yang membenarkan, bukan. Karena Nabi itu dibenarkan oleh Allah. Allah langsung yang mengatakan, ini hambaku orang benar, ikuti dia. Yang ngomong siapa? Allah. Bukan yang ngomong nabinya sendiri, bukan. Umpamanya ada orang datang sama kamu ngasih berita, nih masalah corona, berita begini, vaksin begini. Terus beritanya itu boleh kamu percaya apa harus kamu percaya? Boleh-boleh saja dipercaya. Terus kamu nggak percaya, oh masa sih? Orangnya yang ngasih berita ngomong, saya ini orang bener loh, sumpah, saya nggak bohong, sumpah. Percaya kamu? Artinya dia berarti membenarkan dirinya sendiri, gitu loh. Karena dia tidak menghadirkan orang lain yang membenarkan dirinya. Lah, ada lagi orang membenarkan dirinya bawa orang lain. Saya ini bener, kamu nggak percaya? Tanya dia nih, ya bener kan? Nah, ya, dia kan dikasih duit, pok. Oh iya bener ya. Nanti membenarkan itu yang membenarkan siapa gitu loh. Ada pengemis di Tamrin, katanya bener. Yang ngomong bener siapa? Kalau yang ngomong bener yang beritain, ya repot. Yang beritain dia, yang ngomong bener dia, kan repot. Yang beritain dia, yang ngomong bener yang lainnya harusnya. Ini bener. Nah, begitu harusnya. Kata yang punya DKI nggak bener. Wah, ini yang bener yang mana berarti nih? Ini nggak jelas beritanya nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa berita.
menyampaikan berita saya utusan Allah. Saya membawa aturan dari Allah. Saya bawa berita dari Allah. Apa beritanya? Bahwa Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita diperintah sholat, ibadah, haji. Allah mengancam kita dengan neraka. Siapa yang nggak mau patuh akan masuk neraka. Siapa yang patuh akan masuk. Itu berita dari mana? Dari mana? Nabi. Yang bawa khobar itu siapa? Nabi. Kalau Nabi tidak memberitakan berita itu, kamu nggak ngerti ada surga, ada neraka. Tahu dari mana kita? Ada malaikat, ada kubur, ada kubur. Kita nggak ngerti dari mana beritanya itu. Nah terus itu berita itu benar nggak? Nah, beritanya benar nggak? Gitu loh. Nah tinggal sekarang kita cari yang membenarkan omongannya Nabi siapa? Yang membenarkan omongan Nabi bukan dirinya sendiri, juga bukan kawan-kawannya. Kata Sayyidina Abu Bakar, iya benar ini. Kata Sayyidina Umar, iya benar ini. Itu kawan-kawannya. Kalau kawan pasti membenarkan. Kalau musuh mesti menjelekkan. Wah bohong dia. Sihir itu. Itu mah drakor itu mah. Rekayasa itu mah, drama Korea katanya. Ini yang membenarkan siapa? Gitu loh. Yang membenarkan kalamnya Nabi, yang membenarkan beritanya Nabi itu Allah Subhanahu wa taala. Gimana ente? Dengan apa Allah membenarkan Nabi? Dengan mukjizat. Gitu. Allah memberikan Nabi mukjizat, suatu perkara yang perkara itu tidak diberikan oleh Allah kecuali pada para nabi. Namanya apa? Mukjizat itu gambarannya stempel. Kalau ada surat, ini surat kaleng atau bukan, ada. Kalau stempelnya langsung istana, berarti yang merintah siapa? Langsung istana. Pembunuhan 6 laskar, stempelnya siapa? Lihat. Enggak pakai stempel Pak. Wah enggak jelas berarti. Waduh, ini yang merintah siapa ini? Enggak ada yang merintah katanya. Nah ini kan enggak jelas juga. Nabi ngomong, saya diutus Allah, saya membawa berita dari Allah, ada surga, neraka. Yang membenarkan siapa? Allah. Dengan apa? Mukjizat. Mukjizat itu suatu kejadian, suatu perkara yang menyalahi kebiasaan, yang sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum kebiasaan yang dimiliki oleh Nabi, yang gunanya untuk menantang musuh. Siapa yang nggak percaya, nih mukjizat. Jadi mukjizat itu suatu perkara yang diberikan Allah kepada para nabi, yang perkara itu adalah perkara yang di luar kebiasaan manusia, yang fungsinya untuk melawan musuh, untuk menantang musuh. Musuh siapa? Yang tidak percaya pada dirinya, gitu loh. Kalau yang percaya, perlu nggak pakai mukjizat? Ya nggak perlu, wong percaya ngapain lagi pakai mukjizat. Nabi Musa diberi oleh Allah tongkat, ya, diberi apa? Tongkat.
Tongkat itu ketika diketokkan ke pinggir laut, laut langsung terbelah. Bukan terbelah jadi dua begini, bukan. Terbelah jadi 12 jalan. Dikira jadi dua, enggak. Terbelahnya itu jadi 12 jalan. Tuh. Kenapa 12 jalan? Karena orang Yahudi, Bani Israel itu 12 suku. Anaknya Nabi Allah Yakub itu jumlahnya 12. Nabi Yusuf, Nabi Binyamin, dan kawan-kawannya lagi yang jumlahnya ada 10. Jadi 12 suku. Maka semua suku itu diberi jalan masing. Atau lewat sana, lewat sana. Setelah sampai di ujungnya, Nabi Musa ambil tongkat lagi, mau diketok lagi. Kata Allah, tunggu dulu Musa. Nunggu apa ya Allah? Biar semua pasukan Fir'aun masuk dulu. Coba. Nabi Musa mau ngetok, buru-buru. Kenapa? Takut yang ujung sudah bisa keluar. Kata Allah, jangan nanti biar masuk semua. Karena Allah mau membinasakan mereka seluruhnya, nggak tersisa. Berapa jumlah pasukan Fir'aun? 1.600.000 orang. Berapa pengikut Nabi Musa? 600.000 orang. 1.600.000 sama 600.000 orang. Yang 600.000 itu lewat sampai kepada tepi pantai ini, gitu semuanya masuk, maka diketokkan, semuanya selesai. Nah, tongkat Nabi Musa itu enggak terus kalau asal duduk Nabi Musa, awas gua ketok loh, awas gua ketok loh, enggak bisa. Nabi Musa dengan tongkatnya ngetok-ngetok kepala kamu juga nggak ada masalah, nggak terus terbelah 12, enggak. Kenapa? Karena itu dipakainya ketika ada musuh yang menantang, gitu loh. Dipakainya ketika untuk membuktikan kenabiannya, membuktikan dia betul-betul utusannya Allah, maka tongkat itu digunakan. Atau mukjizat semua nabi digunakan. Ketika ada orang yang tidak percaya kalau dirinya seorang utusan, seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul ditantang, ada seseorang yang bawa biawak. Kamu tahu biawak kan? Kalau di sana nggak ada biawak, adanya kadal Mesir, kadal Arab, kadal gede. Bawa kadal, habis buru kadal, dibawa kadalnya. Terus ketemu dengan Rasul, maka mereka diajak beriman kepada Rasul, maka dilempar biawak itu. Kalau dia bisa ngomong, saya mau iman. Apa kata Rasul? Ngomong biawak. Maka ngomong, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Baru ya sudah, saya percaya. Nggak bisa ini biawak ngomong, ini nggak bisa. Yang bisa bikin biawak ngomong siapa? Yang bisa bikin laut terbelah 7 siapa? Terbelah 12. Bisa tongkat bikin begitu, bisa? Bisa Nabi Musa bikin begitu? Nggak bisa, gitu loh. Jadi terbelahnya laut jadi 12, bicaranya biawak, itu tanda Allah membenarkan kalau hambanya itu betul-betul utusan Allah. Nabi Allah Saleh, Nabi Saleh membuktikan mukjizatnya dengan apa? Batu berubah menjadi onta beserta anak-anaknya. Coba, batu jadi onta beserta anak-anaknya. Ketika batunya onta disembelih, ya dagingnya enak kayak sate biasa itu. Bukan dagingnya atos kayak batu itu, ya bukan. Nah, yang bisa begitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terus Nabi ditantang lagi, kalau memang kamu utusan Allah, coba rembulan suruh turun. Rembulan suruh turun. Maka diperintah rembulan itu turun oleh Rasulullah. Setelah turun mendekat di atasnya gunung, coba dibelah. Maka Rasul meminta Allah, ya Allah, berdoa kepada Allah, belahlah rembulan ini sebagai bukti aku utusanmu. Maka dibelahlah oleh Allah rembulan itu. Yang satu di sebelahnya gunung, yang satu di sebelah gunung lagi. Enggak selesai di situ, coba buktikan dulu ini sihir atau bukan. Cari ahli falak, cari ahli perhitungan bulan, suruh buktiin. Ini betul-betul belah atau sihir. Sebagian orang yang tidak iman mengatakan, oh, mata saya ditipu Muhammad loh. Masa sih? Enggak, saya kucak-kucak matanya. Dikira itu tipuan mata. Bagi orang yang ahli, yang teliti, maka tahu, oh ini bulan terbelah dua, ini perhitungannya. Mereka menemukan kenyataan bahwa itu bukan tipuan mata, tapi mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Hingga para peneliti kalau mengatakan apa? Kalau kamu teliti bulan pakai mikroskop sekarang yang paling teleskop yang paling canggih, maka kamu akan melihat garis tengah yang ada di rembulan. Kenapa? Bekas terbelah yang kemudian disatukan lagi. Nabi Muhammad SAW mempunyai ratusan ribuan mukjizat yang tidak terhitung, yang banyak jumlahnya. Sampai jangankan kalau Nabi Isa alaihissalam Allah berikan mukjizat apa? Menghidupkan orang mati. Ada orang mati dipegang oleh Nabi Musa, Nabi Allah Isa, kemudian dia hidup. Dia ambil tanah, dia pegang-pegang, dia bentuk-bentuk jadi burung, ditiup terbang jadi burung. Itu mukjizat Nabi Isa. Ada bisa bikin begitu? Yang bisa bikin hanya Allah. Maka Allah membenarkan orang-orang yang mengatakan itu perbuatan Nabi Isa, mereka tertipu. Memang itu adanya di tangan Nabi Isa, diterbangkan burung. Tapi yang menjadikan itu menjadi burung dan terbang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Nabi Isa, bukan. Orang yang kena penyakit baros yang sudah enggak ada obatnya lagi, disentuh oleh Nabi Isa, sembuh. Orang yang kena penyakit kusta, sembuh. Ini tanda, ini sebuah mukjizat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak cuman menghidupkan orang mati, nggak coba. Rasulullah mukjizatnya melebihi Nabi Isa alaihissalam. Apa? Daging kambing sudah disembelih kambingnya, sudah dipotong-potong dagingnya, sudah dicacak-cacak, sudah digoreng, dikasih bumbu, mateng siap dimakan, dagingnya hidup. Ya Rasulullah, jangan makan saya ada racunnya. Coba, dagingnya hidup dan ngomong di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu namanya? Mukjizat. Rasulullah mau diracun waktu itu sama orang Yahudi di Khaybar. Setelah perang Khaybar, Rasulullah disuguhkan makanan yang bermacam-macam. Maka diantaranya disuguhin sama orang Yahudi sebuah daging kambing yang sudah dibumbui racun. Sahabat yang lain yang pas makan celep masuk kek langsung, nggak pakai pulang, nggak pakai rumah sakit lagi, di situ kontan mati. Kenapa? Racun yang sangat mematikan. Maka Rasulullah ketika memakannya dagingnya ngomong, maka Rasul tidak jadi memakannya. Ini mukjizat Rasulullah. Tidak sampai di situ, sampai kepada pohon bisa ngomong. Kalau hewan bisa ngomong biasa. Para nabi ngomong sama hewan. Nabi Sulaiman ngomong sama semut. Nabi Sulaiman ngomong sama burung hudhud. Nabi kita Muhammad SAW ngomong sama
pohon coba ini. Ya jangan dikira pohon itu nggak bisa diajak ngomong gitu loh. Bisa diajak ngomong pohon itu. Jika Rasulullah itu awalnya kalau khutbah selalu di samping pohon kurma, bersandar berpegang pada pohon kurma, karena sunnahnya khutbah itu memegang tongkat dan memegang pada tiang. Yang kiri pegang tongkat, kanannya pegang tiang yang ada pada mimbar. Nah, Rasulullah nggak ada mimbarnya, maka Rasulullah bersandar pada pohon kurma. Setelah Islam mulai punya kedudukan, mulai banyak yang masuk menjadi orang Islam, kemudian ada yang salah satunya itu tukang kayu. Maka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, gimana kalau saya bikin mimbar yang bagus untuk engkau? Ya sudah, terserah. Bid'ah ini, bid'ah enggak? Rasulullah enggak merintah, Rasulullah enggak. Ada orang yang punya ide, ini kalau pakai mimbar kayaknya bagus ini. Karena Rasulullah mengiyakan, sampai dibikinlah mimbar itu, ditaruh, dan pindahlah Rasulullah ke mimbar tersebut. Ketika Rasulullah sedang khutbah di mimbar itu, tiba-tiba satu jamaah yang di masjid dengar suara tangisan. Tambah lama tambah keras, tambah keras, tambah keras, sampai terganggu orang yang ngomong di situ. Maka Rasulullah turun dari mimbarnya dan mendekati sebuah pohon, dipeluk, cuk, 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 cuk. Kayak seorang bapak menenangkan anaknya. Kata ulama, andai Rasulullah tidak turun dan memegang pohon itu, maka pohon itu akan terus nangis sampai kiamat, sampai kiamat. Artinya sampai dia mati terus akan nangis. Tapi Rasulullah menenangkannya. Cuk, cuk, cuk. Ditanya kenapa? Dia bersedih karena dirinya tidak lagi menjadi sandaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga riwayat seorang yang punya pohon mangga. Bertahun-tahun pohon mangganya ini nggak pernah buah. Bertahun-tahun nggak pernah buah. Sampai sumpek lihat pohon mangga, nyiramin, mupukin, tapi nggak pernah buah. Lama-lama kesel dia deketin pohonnya. Kalau tahun ini kamu nggak buah, kamu saya potong dan saya jadikan tenger, nisannya para hakim-hakim. Dikit doang ngomongnya. Kalau tahun ini kamu nggak buah, saya potong, kayu kamu saya bikin jadi nisannya para hakim. Kenapa? Para hakim itu banyak yang bohong. Para hakim banyak yang menjual kebenaran demi, maka siksa para hakim itu siksa yang paling berat nanti di dalam adab kuburnya. Lah, kayu itu nggak mau jadi saksi. Kalau kayu ditanam di situ, maka dia jadi saksi tentang, dia akan mendengar terus, disiksa, diadab. Kata pohonnya, enggak ada, siap saya buah tahun ini, tahun itu juga dia berbuah. Gitu. Jadi nanti kalau sama pohon bisikinnya dikit-dikit, awas ya, nggak buah ente awas. Gitu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak mukjizat yang ditampakkan, yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad dan semua nabi-nabi itu betul-betul utusan Allah. Kenapa? Yang membenarkannya adalah Allah. Allah tidak pernah meletakkan mukjizat itu kepada orang yang selain Nabi. Setelah Rasulullah atau masa hidupnya Rasulullah, ada orang-orang yang mengaku dirinya Nabi. Di antaranya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Julukannya Al-Kadzab, sang pembohong. Musailamah Al-Kadzab. Makanya kalau di sekarang zaman kita ada namanya siapa? Ahmad Al-Kadzab, Ahmad Mukadzib begitu, bukan Ahmad Musaddiq, bukan Ahmad Mukadzib, Ahmad tukang bohong gitu. Zamannya itu Musailamah juga dituntut mukjizat sama pengikutnya. Kan Musailamah jadi apa?
ngaku jadi nabi. Kalau nabi punya mukjizat, maka pengikutnya pun nuntut mukjizat sama Musailamah. Nabi SAW seringkali kalau ada anak bayi baru lahir dibawa ke Nabi, maka dikasih apa? Kurma, langit-langitnya diolesin kurma. Kemudian disentuh rambutnya, didoakan, maka rambutnya menjadi tebal, bagus, indah. Ada seseorang yang kemudian suatu hari rambutnya itu rontok. Rambutnya apa? Tipis, enggak tebel, enggak. Maka kepingin anaknya rambutnya tebel, maka dibawa ke Musailamah. Musailamah, kamu kan nabi, punya mukjizat, tolong usap rambut anak saya. Siap, ini diusap rontok. Diusap rontok. Sudah rontok sampai mati nggak numbuh lagi rambutnya. Coba itu. Kalau numbuh lagi itu kebetulan rontok, itu loh. Tapi ketika dipegang Musailamah dia rontok dan nggak tumbuh lagi, ini namanya apa? Ihanah. Allah menghinakan seorang hambanya, dihinakan oleh Allah. Dengan apa dihinakannya? Apa yang diminta dibalik oleh Allah. Dia minta untuk tumbuh rambut, yang jadi malah tidak tumbuh rambut, bukan rontok lagi. Ada lagi Nabi SAW pernah suatu peperangan, ada sahabat yang kena panah, dicabut panahnya, matanya ikut keluar, kibir-kibir begitu, datang ke Rasulullah, pegang sama Rasulullah, masukkan lagi dan sehat sampai mati, matanya nggak pernah sakit lagi. Ada orang yang sakit mata ke Musailamah, saya doakan dong mukjizat, tolong mata saya disembuhkan. Dipegang sama Musailamah, buta. Bukan sembuh, buta. Namanya apa itu? Ihanah oleh Allah, dibalik keadaannya. Pernah lagi Nabi SAW ada suatu sumur. Ketika perjalanan Nabi mendekati suatu sumur, yang sumur itu tertuliskan sumur ini asin. Di Arab kalau sumur asin nggak boleh dipakai. Coba ente, padang pasir, lautnya berkilo-kilo jauhnya, airnya asin. Kalau sini Tanjung Priok mah pantas airnya asin. Ini padang. Maka ditulis nggak boleh untuk minum, nggak boleh untuk ternak. Kalau mau dipakai ya buat cuci kaki, buat terserah, buat yang lain lah. Kalau buat minum maka berbahaya. Maka Nabi SAW mendekati sumur itu, kemudian Nabi meludah ke sumur itu, dan kemudian sahabat diperintahkan mengambil airnya tawar. Dan kemudian dipakai untuk minumnya ternak, untuk minumnya para sahabat, hingga dipakai untuk bekal, hingga terus menerus sampai sekarang airnya itu tawar. Namanya apa ini? Mukjizat. Allah menunjukkan, membenarkan bahwa ini betul-betul utusannya. Namanya apa? Mukjizat. Musailamah juga pernah ada sumur, airnya sat. Musailamah disuruh mendoakan dan mengatakan airnya juga asin, disuruh mendoakan. Kemudian ketika Musailamah meludah, airnya diambil, yang ada airnya jadi air got, air sepiteng. Apa itu namanya? Allah merendahkan, Allah menghinakannya. Maka tidak pernah mukjizat diletakkan oleh Allah kepada selain para nabi.
Ini namanya sesuatu yang luar biasa yang Allah letakkan pada Nabi sebagai bukti dia betul-betul utusannya Allah. Ada pula perkara yang luar biasa yang Allah bikin, Allah letakkan di tangan selainnya Nabi. Namanya karomah, bukan mukjizat, bukan nama mie, bukan. Dulu ada mie karomah. Mie-nya siapa itu? Zainuddin ya? Ini karomah, ini perkara yang luar biasa yang Allah letakkan pada para wali. Apa bedanya dengan mukjizat? Kalau karomah tidak bisa dipakai untuk menantang musuh. Nah, kalau ada orang yang mengatakan musuhnya, kalau kamu wali, buktikan coba kewalian kamu. Terus dia minta, ya Allah, nggak bisa. Beda sama mukjizat. Kalau mukjizat untuk menantang musuh. Kalau karomah justru sebaliknya, para wali menyembunyikan karomahnya. Mereka malu kalau karomahnya ditampakkan oleh orang. Mereka simpan karomahnya sampai nanti Allah sendiri yang menampakkannya kepada seseorang, gitu loh. Jadi bukan wali itu terus pamer karomah. Dikit-dikit, nih, dikit-dikit, enggak. Tapi Allah nanti yang akan menampakkannya di depan orang lain. Kalau walinya sendiri, karomah itu kayak perempuan haid. Enggak ada perempuan haid ditampakkan ke orang lain, enggak ada, malu mereka. Mereka menyembunyikan haidnya. Maka para wali-wali itu menyembunyikan karomahnya. Beda sama mukjizat. Kalau mukjizat ditampakkan karena gunanya untuk menunjukkan saya utusan Allah. Kalau wali mastur, wali tidak bisa ngomong saya wali, kecuali wali nikah, saya walinya, boleh. Kalau wali Allah nggak bisa, saya wali, walidi. Wali itu penyanyi apa? Calon wali. Jadi kalau wali tidak bisa menampakkan dirinya sebagai wali, tapi kalau mukjizat, kalau nabi harus menampakkan dirinya sebagai nabi. Jadi ini yang membenarkan nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai nabinya bohong, bagaimana? Berarti Allah yang membenarkannya juga ikut bohong. Bagaimana sih nabi itu pembohong? Umpamanya Musailamah al-Kadzab itu diberi mukjizat oleh Allah. Pas dia ngusap orang sakit mata, sehat. Pas dia meludah ke sumur, tawar airnya. Sedangkan Musailamah seorang yang bajingan, maka akan dikatakan apa? Wah, Allah ini gimana sih? Gak beres juga nih Allah. Bajingan kok dikasih mukjizat. Nah, ini gak terjadi. Maka tidak pernah perkara yang luar biasa yang rupanya mukjizat Allah letakkan kepada selain para nabi. Karena itu bentuk pembenaran Allah kepada para nabi, bahwa ini betul-betul utusanku dan ikutilah apa yang dia lakukan, ikutilah apa yang disampaikan, karena apa yang disampaikan betul-betul dari aku. Nah, itu kata Allah. Jadi ketika Nabi menyampaikan ada surga, ada neraka, ada azab, ada nikmat, siksa kubur, kita membenarkannya karena itu dibuktikan benarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah meletakkan mukjizat kepada para nabi. Kemudian perkara yang luar biasa yang tadi kita sampaikan itu macamnya ada 6. Yang pertama namanya mukjizat, yang kedua namanya karomah, yang ketiga namanya ma'unah, yang keempat namanya istijrat, yang kelima namanya sihir, yang keenam namanya
ihanah. Nanti kita akan jelaskan setelah azan Isya. Kita masuk Isya sebentar. Allah. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبذل المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والإيال بجاهك بالمتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi ada berapa tadi? 6. Yang pertama namanya mukjizat. Ini sama-sama semuanya luar biasa semua ini. Yaitu perkara luar biasa yang Allah letakkan pada para nabi dan rasul. Selainnya tidak pernah menerima mukjizat. Maka hati-hati dengan ucapannya orang-orang awam yang mengatakan kita tunggu mukjizat Tuhan. Dokter sering ngomong, wah ini udah nggak bakal bisa sembuh Pak, hanya mukjizat yang bisa kita harapkan. Ini perkataan yang salah karena mereka nggak ngerti apa itu yang namanya mukjizat.
Terus yang kedua namanya karomah, yaitu perkara yang luar biasa yang Allah letakkan pada dirinya para wali. Mana banyak di Al-Quran Allah juga mengisahkan bagaimana kisahnya para wali. Mana contohnya? Pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika Nabi Sulaiman meminta siapa yang bisa memindahkan kursinya ratu siapa? Bilqis, dari kerajaannya Ratu Bilqis dipindah ke kerajaan Nabi Sulaiman. Maka ada orang soleh yang kemudian mengatakan sekejap mata ya Rasul. Maka Nabi Sulaiman merem, melek, kursinya sudah ada. Apa namanya? Karomah. Dan masih banyak lagi karomah-karomahnya yang terjadi pada sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rasulullah punya banyak karomah. Di antara Sayyidina Umar radhiyallahu an yang terkenal bagaimana karomahnya ketika ada suatu tempat yang terbakar, maka diadukan hal itu kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, tempat itu terbakar, bawa sorban saya, matikan apinya dengan sorban saya. Dibawa, nggak ngasih air, nggak ngasihnya sorban. Baru dibawa sorban dekat sama api, apinya mati. Mati, nggak sempat Kenapa? Bagian dari orang-orang yang diharamkan masuk neraka. Apinya takut sama dia. Neraka aja nggak boleh bakar, apalagi. Terus Sayyidina Umar juga pernah ketika lagi khutbah, sebagian tentara lagi perang di daerah yang jauh. Sayyidina Umar lagi khutbah, tiba-tiba apa? Mundur katanya. Khutbah kok mundur ngomong apa? Ternyata Sayyidina Umar lagi memberikan apa? Lagi video call sama yang di tempat peperangan. Kalau sekarang mah ada video callnya gampang, dulu namanya apa? Karomah. Ini dan banyak lagi wali-wali kita yang sekarang muncul, yang diberitakan dalam kisahnya para wali-walinya Allah begitu ribuan. Seperti di Hadramaut, tempatnya para wali yang penuh dengan jenazah, kuburnya para wali. Di Hadramaut itu terkenal kuburnya ribuan wali yang dikubur di sana. Enggak cuma wali, para nabi, para sahabat banyak dikubur di Hadramaut. Maka di Hadramaut itu enggak ada acara haul. Kalau di sini ada acara haul, memperingati 1 tahun kematian seseorang, namanya haul. Di Hadramaut enggak ada haul. Kenapa? Kalau diperingati waktunya habis untuk peringatin wali doang. Hari ini haul, besok haul, lusa haul, lalu jumlahnya ribuan. Tiap hari dirayakan 10 orang aja belum selesai untuk haul selama 1 tahun. Maka nggak ada haul di sana. Kenapa? Karena banyaknya. Terus setelah karomah ada lagi namanya ma'unah, yaitu yang terjadi pada orang soleh. Itu contoh, ada kebakaran di pasar, toko semua kebakar, toko kamu doang yang enggak kebakar. Namanya apa itu? Ma'unah. Kamu enggak ngerti gitu loh. Tahu-tahu ada orang lapor, "Pak, toko kamu enggak kebakar." Memang kenapa? Pasar semua kebakar, toko Anda doang yang enggak terbakar. Alhamdulillah. Dulu ada seorang wali yang diberitakan seperti itu. Ketika tokonya terbakar, yang lain nggak terbakar, punya dia doang yang nggak terbakar, dia alhamdulillah. Maka dia istighfar atas ucapan alhamdulillahnya selama sekian tahun. Kenapa? Saya telah mendolimi orang muslim dengan ucapan alhamdulillah. Artinya punya saya yang nggak terbakar, punya orang lain terbakar, saya seneng. Maka dia merasa salah. Maksudnya apa? Istighfar, astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Yang diingat yang lain yang terbakar. Jangan punya alhamdulillah. Yang lain Pak bodoh amat. Wah, repot yang begini.
Namanya apa? Maunah. Yang lain kena corona, kamu nggak kena sendiri, namanya maunah. Naik bis yang lain kecelakaan, celaka, kamu nggak celaka sendiri, namanya maunah. Dan ada banyak contohnya maunah yang Allah jadikan kepada para hamba-hambanya. Terus setelah maunah apa? Istijrat. Istijrat juga perkara yang luar biasa. Seperti apa? Makan beling, makan paku, beling dimakan, tapi ya kayak kacang aja biasa, keraus telan gitu. Ususnya ya nggak apa-apa, giginya nggak pada, gusinya nggak sobek-sobek. Kalau silet dimakan juga. Namanya apa itu? Istijrat. Ada orang bisa sholat di atas pohon, ada orang sholat di atas angin, sholat di atas air, sholat. Bedanya apa ini karomah sama istijrat? Bedanya yang punya siapa. Kalau yang punya itu hambanya Allah yang saleh, maka itu namanya karomah. Kalau yang punya itu orang fasik, sholat enggak, puasa enggak, tiba-tiba beling dimakan, tiba-tiba bisa jalan di atas air, namanya apa? Istijrat. Kamu jangan pernah tertipu dengan apapun yang kamu lihat yang bentuknya itu luar biasa. Kamu lihat dulu siapa yang punya. Kalau yang punya itu orang fasik, maka itu istijrat. Seperti para dukun-dukun, para orang-orang yang mengambil pesugihan, bisa begini, namanya apa itu? Istijrat. Ada lagi yang berikutnya namanya sihir, yaitu sesuatu juga yang luar biasa, tapi bentuknya itu tipuan mata, dan itu bisa dipelajari. Tinggal kamu datang ke tukang sulap burung, uang, namanya apa? Sihir. Dan itu bisa dipelajari. Makanya para nabi-nabi dulu ketika menampakkan mukjizat, kata sebagian orang, sihir ini mah. Apa? Sihir ini mah. Makanya untuk membedakan antara sihir dan mukjizat, Allah mengutus malaikat yang namanya Harut wa Marut. Ingat ini, Harut wa Marut, ceritanya ada dalam Al-Quran, yang kemudian Allah perintahkan untuk mengajarkan ilmu sihir kepada orang Islam. Untuk apa? Untuk bisa membedakan mana sihir, mana mukjizat. Kalau yang seperti ini nih bisa dipelajari kayak gini, namanya sihir. Karena pada masa Nabi Allah Daud, masa Nabi Sulaiman, hingga Nabi Sulaiman dituduh sebagai dukun. Orang yang punya mantra-mantra Nabi Sulaiman itu. Yang tuduhan itu dituduhkan oleh siapa? Oleh iblis. Dituduhkan kepada para nabi, khususnya Nabi Sulaiman, yang kemudian difitnah apa? Iblis bikin mantra-mantra diletakkan di tempat tidurnya Nabi Sulaiman, yang setelah dia mati maka diambil itu oleh orang-orang Yahudi, dianggap apa? Inilah mantra-mantra Nabi Sulaiman. Ternyata dia sakti selama ini pakai mantra ini. Itu fitnahnya iblis luar biasa. Padahal yang mengajarkan sihir adalah iblis, bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pakainya apa? Mukjizat. Jadi ada malaikat yang Allah utus untuk ngajarin sihir agar manusia tidak tertipu mana sihir, mana mukjizat. Terus yang ke-6 namanya apa? Ihanah, yaitu Allah merendahkan hambanya, apa yang dia minta justru diberikan sebaliknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sekarang minta, ya Allah sehatkan saya, ya Allah, sakit terus, ya Allah jangan-jangan enggak beres doa saya ini.
Ya Allah, jadikan saya istri yang cantik, kok jelek dapatnya. Wah, hati-hati nih. Ya, jadi ihanah ini untuk hamba-hamba yang fasik, hamba-hamba yang kafir, hamba-hamba yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti mukjizat dan yang lain-lainnya yang bentuknya hal yang luar biasa itu diciptakan oleh Allah, namun berbeda-beda keadaannya sesuai di mana diletakkannya. Mukjizat hanya milik para nabi dan rasul. Maka mukjizat ini sebagai tanda pembenaran Allah kepada para nabi, hingga Allah wajib benar, nabi pun wajib benar, mustahil nabi berbohong. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya orang yang senantiasa berpegang kepada beritanya Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan kita orang yang yakin terus pada kebenaran agama Islam, kemuliaan agama Islam, keagungan agama Islam, diterimanya hanya oleh Allah, hanya agama Islam. Allah jadikan hati kita mati nanti tetap dalam keadaan menjadi orang Islam, selamat di dunia sampai selamat di akhirat. Bibarakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna biyana naqtarafna wa anana asrafna ala ladha ishrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ijma' amin Rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada qasi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.